Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Konferensi pers setelah Manchester United menahan imbang 0-0 Aston Villa, dimana di video review gue katakan ini kejutan. Kenapa kejutan? Karena memang sebelum pertandingan ini banyak prediksi, banyak perkiraan dari banyak pihak ya, pundit, media, sosial media, Manchester United akan kalah. Manchester United bahkan akan kalah dengan sangat buruk. Tapi justru Manchester United berhasil memberikan perimbangan. Manchester United berhasil mencuri 1 poin. Dan Aston Villa bahkan disebutkan kehilangan 2 poin ya, karena sebelum pertandingan mereka ini lebih diunggulkan. Dan kalau melihat dari statistik pertandingan, misalnya ball possession 54-46%, nyaris imbang. XG, expected goals, juga hampir sama, 0,4 dan 0,5. Total shot 11/10. Goalkeeper save, bahkan Emiliano Martinez membuat save lebih banyak daripada Andre Onana. Dan banyak sekali komponen-komponen lainnya di pertandingan yang memperlihatkan ya kurang lebih memang berimbang. Manchester United lebih memiliki semacam kayak momentum di pertandingan di babak pertama, sementara Aston Villa lebih di babak kedua kalau menurut gue ya. Dan selesai pertandingan ada hal-hal yang ditanyakan dari media dan dijawab oleh Erik ten Hag. Langsung aja gue ambil sumbernya dari manunited.com. Spirit tim yang bagus dan kebersamaan. Saya pikir penampilan Manchester United sangat bagus, bertahan dan juga dalam possession kita mengontrol pertandingan. Saya pikir ini adalah clean sheet keempat musim ini. Anda bisa melihat kita memiliki organisasi yang sangat bagus dan juga kebersamaan. Ada karakter yang bagus dan juga spirit yang bagus dalam sebuah tim. Kita menunjukkan ketangguhan. Lalu kita juga hampir tidak menderita peluang ya dari tim lawan. Ketika Anda bertahan seperti ini dan mendapatkan keberuntungan, dan akhirnya mereka memiliki sebuah peluang bagus. Tapi sepertinya itu merupakan satu-satunya peluang yang kalau tidak salah diblok oleh Diogo Dalot ya. Saya pikir kita juga menciptakan beberapa peluang, tapi juga sebenarnya tidak terlalu banyak. Kita menghantam mistar gawang dan juga Marcus Rashford memiliki peluang-peluangnya. Tapi kedua tim kurang lebih berimbang. Kita juga mengalami 2 pertandingan away yang sangat keras. Ini adalah sebuah tim, kita menunjukkan kepercayaan dan juga kepercayaan antara satu dan yang lain ya, yang kita miliki. Kita harus berkembang memperbaiki di penyerangan. Di Porto, build up sangat brilian. Kita sangat bagus di 25 menit awal. Kita mengungguli FC Porto dan juga ketika menghadapi Crystal Palace. Di dalam possession kita juga sangat bagus. Kita memiliki pertandingan musim ini di mana kita bagus, tapi hari ini kita tidak menciptakan terlalu banyak peluang. Tapi kita juga bermain melawan tim yang luar biasa. Kita menciptakan banyak peluang di 7 pertandingan, tapi kita harus memperbaikinya. Kita harus mempertimbangkan kembalinya Rasmus Højlund. Dia masih berusaha untuk mendapatkan kebugaran yang penuh. Dan pemain lain pun juga harus mengambil alih ya. Saya sebenarnya terkesan dengan Marcus Rashford dan juga Alejandro Garnacho yang bagus, lalu juga Anthony pada akhirnya. Ya, Marcus Rashford di babak pertama memiliki peluang, di babak kedua juga memiliki peluang. Hanya saja ketajaman tidak berkurang lah menurut gue ya, dibandingkan ketika menghadapi FC Porto. Alejandro Garnacho ya memang memperlihatkan betul bahwa pemain ini menurut gua masih belum jadi, masih setengah matang. Sementara Rasmus Højlund nyaris tidak berbuat banyak dengan bola, terutama ya di pertandingan tadi. Kalau gua lihat misalnya statistik Rasmus Højlund, dia tidak ada
shot on target, tidak ada shot off target, tidak ada shot yang terblok. Sebagai seorang penyerang menurut gua ini tidak bagus ya. Dia tidak banyak melakukan duel juga, lebih banyak pergerakan tanpa bola. Tapi sekali lagi menurut gua dia harusnya bisa berbuat lebih di pertandingan tadi selain pergerakan tanpa bola, terutama tugasnya sebagai seorang penyerang. Oke. Sementara Marcus Rashford, tadi gue sudah bahas ya Marcus Rashford, dan disinggung Marcus Rashford yang diganti karena kartu kuning. Iya, dia memiliki potensi untuk mendapatkan kartu kuning kedua, dan ini merupakan salah satu alasan untuk menggantikannya. Ini juga mendapatkan pelanggaran lainnya. Mungkin ketika dia mendapatkan pelanggaran lainnya, mungkin dia akan mendapatkan kartu merah. Kita tidak bisa mengambil resiko. Ya, Marcus Rashford secara defending, secara bertahan, sebenarnya dari ketika menghadapi FC Porto sudah terlihat dia bukan apa ya. Dia ada keinginan untuk track back ya, tracking ball. Dari menyerang, posisi menyerang, dia transisi ke bertahan. Tapi bagaimana kemampuan bertahan dari Marcus Rashford ini terlihat memang kurang ya. Dia sebagai penyerang sayap, katakanlah seperti itu, yang harus turun ke bangku ke daerah pertahanan. Jadi lebih hanya untuk menambah jumlah orang saja. Sementara kemampuannya menurut gue memang tidak bagus ya. Tapi dia mengambil inisiatif di pelanggaran yang dilakukannya untuk menghentikan ritme momentum dari Aston Villa, sehingga momentum tersebut terputus dengan adanya free kick. Yes, ada resiko, yaitu adalah mendapatkan kartu kuning. Bahkan ada kemungkinan juga pada saat itu dia bisa mendapatkan kartu kuning kedua, sehingga ya Erik ten Hag tidak memiliki pilihan lain selain mengganti Marcus Rashford. Ya, pertandingan ini menyangkut masa depan dari Erik ten Hag, dan ditanyakan juga bagaimana keadaannya dengan manajemen. Erik ten Hag mengatakan kita selalu berbicara, kita berbicara setiap pekan. Kita ini berada di posisi yang sama, kita berada di halaman yang sama, dan kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Ini merupakan proses jangka panjang. Setelah ini Manchester United akan menjalani international break. Ini tidak pernah menjadi waktu yang bagus. Anda ingin terus melangkah. Anda bisa lihat kita berkembang, tapi saat ini para pemain harus pergi. Setiap klub harus berhadapan dengan hal ini. Itu tadi yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Kalau gue lihat memang menekankan ke spirit ya. Artinya organisasi dulu, lalu juga spirit, kebersamaan. Ya, secara organisasi kalau gue lihat Manchester United lebih baik ya organisasinya di pertandingan ini dibanding ketika menghadapi FC Porto, apalagi ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Di review gue katakan memang Manchester United lebih baik, bukan arti lebih baik jika dibandingkan dengan Manchester City, Liverpool, atau bahkan Chelsea dan Arsenal. Tidak, tapi dibandingkan ketika dua pertandingan Manchester United sebelumnya, yaitu adalah ketika menghadapi Tottenham Hotspur dan juga menghadapi FC Porto. Dimana ya kalau dari situ gue lihat memang ada peningkatan organisasi, mereka rapi, mereka bisa lebih konsisten. Ya betul, mereka tidak terlalu banyak membiarkan Aston Villa ini memiliki peluang ya, walaupun mereka sering sekali berusaha untuk membangun momentum. Manchester United juga secara cepat bisa menutupi lubang-lubang di lini pertahanannya. Kendati pun di awal sebenarnya ketika starting line up diumumkan sangat meragukan menurut gue. Johnny Evans, Harry Maguire, lalu di lini tengah Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo, ini gue secara dengan amatiran meragukan apakah mereka bisa mengatasi kaki-kaki cepat dari Jadon Pilogen misalnya, lalu Morgan Rogers maupun Leon Bailey, serta tentu saja penyerang Oli Watkins dan John Duran pun juga demikian, pemain yang beberapa pertandingan terakhir ini on fire ya, namun tidak terlalu membahayakan bagi lini pertahanan Manchester United yang tampil disiplin, fokus, dan juga solid. Cuman yes, permasalahan kembali lagi, yaitu ada pada lini depan. Komposisi penyerang kalau dilihat misalnya ada Rasmus Højlund, Rashford, dan juga Garnacho. Kecepatan ini merupakan salah satu atribut yang nampaknya ingin diandalkan. Tapi kecepatan ini kan juga berarti ya mereka
cepat dalam beraksi, cepat juga dalam membuat keputusan yang tepat. Nah, di situ gue pikir yang menjadi kelemahan di pertandingan tadi, terlalu banyak keputusan-keputusan yang tidak pas yang dilakukan oleh Rashford ataupun Garnacho, apalagi Rasmus Højlund. Di sisi lain gue juga melihat peran dari Bruno Fernandes ya, dimana gelandang kreator ini tidak terlalu memberikan impact ya terkait dengan kreativitas dengan bola. Bruno Fernandes di pertandingan tadi, kalau dilihat misalnya dari key passes ini merupakan salah satu atribut andalan di musim-musim sebelumnya dari Bruno Fernandes, dan di pertandingan tadi key passesnya 0. Jadi gue sering katakan Bruno Fernandes dan Casemiro ya, dua pemain ini, mungkin saat ini juga ada seorang Christian Eriksen, tapi yang jelas Bruno Fernandes ketika dia tidak bisa maksimal, seringkali Manchester United ini menemui problem juga di atas lapangan, dan kali ini problem tersebut ada pada ketajaman lini depan, dan ini dimulai dari ketika menciptakan peluang-peluang. Secara keseluruhan hasil ini seperti gua katakan ya, ini mengejutkan karena Manchester United sangat tidak diunggulkan, bukan hanya tidak diunggul tapi sangat tidak diunggulkan, tapi mereka justru bisa tampil lebih baik jika dibandingkan ya, sekali lagi nih, lebih baik jika dibandingkan ketika menghadapi Tottenham Hotspur maupun ketika menghadapi FC Porto. Terlihat memang ada peningkatan sedikit di sana, tapi masih belum cukup. Ya, kita lihat akan seperti apa selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.